Ya, inilah kita lihat dulu ya topik kita pada malam ini. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai apa itu regresi berganda. Sekarang kita lihat apa yang disebut dengan analisis jalur. Nah, belum nampak pelajarannya. Sebentar dulu ya. Nah, ini dia. Kenapa normalitas? Udah kelewatan. Nah, kita tengok dulu daftar isinya. Bah, mananya ini? Coba kita lihat dulu ya. Ini yang lewat-lewat ini. Tunggu dulu, udah kelewatan kita ini. Nah, ini kemarin ini regresi. Ini dia. Kita lihat ada namanya pelajaran analisis jalur. Nah, kita lihat di sini apa itu analisis jalur. Ini udah terekam atau belum nanti? Oh, udah. Atau dalam bahasa Inggris path analysis, yaitu metode yang digunakan dalam model kausal. Apa itu kausal? Kausal bahasa Indonesia. Kalau bahasa asalnya itu cause. Sebab. Kalau ada sebab tentu ada akibat. Jadi model kausal itu juga termasuk yang pernah kita pelajari minggu lalu. Contohnya di sini ya, kita melihat karyawan yang macam mana, yang semangat bekerja atau memiliki motivasi kerja yang tinggi. Ya, tentunya biasanya satu, karyawan yang memiliki gaji besar. Biasanya belum tentu, tapi kedua, karyawan yang apa lagi yang membuat orang termotivasi kerja ya selain gaji besar? Ada fasilitas pendukung. Banyak lagi orang membuat motivasi. Jadi kalau kita lihat hubungan kausalnya, bahwa motivasi disebabkan adanya gaji besar dan fasilitas kerja. Ya. Jadi bisa juga kita balik. Ya. Kalau diberikan gaji besar dan fasilitas kerja yang bagus, orang akan menyebabkan orang menjadi termotivasi bekerja. Nah, itulah dia. Jadi kadang-kadang dia digambarkan seperti ini. Rap kita gambar. Inilah dia motivasi. Inilah dia gaji. Inilah dia fasilitas. Orang kadang menggambarkannya. Gaji besar menyebabkan orang termotivasi. Fasilitas bagus menyebabkan orang termotivasi. Nah, seperti itu gambarnya. Nah, kalau ini kan kita lihat, ini namanya secara masing-masing, parsial namanya. Yaitu kita lihat gaji ke motivasi, fasilitas ke motivasi. Bagaimana kalau disatukan ini? Disatukan gaji dan motivasi,
Apakah bisa juga membuat orang termotivasi? Nah, itu namanya itulah yang disebut dengan secara simultan. Nah, lawannya simultan adalah parsial. Nah, sekarang macam mana analisis jalur ini? Jadi, kalau kita lihat ecek-eceknya, gaji, fasilitas, motivasi akan menimbulkan di sini keuntungan. Apalah kita bilang ya, kita carilah contohnya. Saya pun bingung, kita cari aja di sini. Capek kita mikirnya. Ini dia bikin weh. Kok semakin besar. Nah, penalaran logis, kreativitas bisa menyebabkan metakognisi. Entahlah, saya pun tak mengerti ini apa artinya. Jangan kalian tanya saya, ini barangkali bagian psikolog nih ya. Nah, metakognisi menimbulkan problem solving. Nah, jadi kalian lihat penalaran logis X1, kreativitas X2, dia mempengaruhi kemari metakognisi X3. Nah, lihat di sini ada juga panahnya timbal balik seperti ini, bahwa yang kedua ini juga disatukan menjadi metakognisi mempengaruhi. Dan terakhir ada problem solving. Jadi kalau kita bahasa sederhanakan, problem solving dipengaruhi oleh penalaran logis dan kreativitas melalui metakognisi. Jadi melalui inilah yang disebut dengan jalur. Ya, atau bahasa Inggrisnya path. Itulah dia. Jadi kalau yang kemarin yang kita pelajari regresi berganda, ya kemarin sebelumnya itu ada regresi sederhana. Sederhana berarti kalau ini X, ini Y, 1 dengan 1. Rap. Ini sederhana. Kalau ini X1, ini X2, ecek-eceknya. Nah, inilah regresi berganda. Nah, sekarang ada lagi di tengahnya ini sebelum kemari. Inilah yang disebut analisis jalur. Macam mana? Cocok kalian merasa? Cocok lah ya, mudah-mudahan. Nah, kalau kita kerjakan ini secara matematika atau statistiknya, peninglah kepala edak lihatnya. Banyak kali nih Lihat nih kalian, tahap apa ini semua? Tahap apa ya kan? Nah, kita lihat di sini, menghitung jetnya lagi, alah. Semua pening kepala kita melihatnya nih. Kenapa? Karena kalau dihitung secara manual seperti inilah seharusnya. Tetapi kita tak akan menghitung manual. Karena ada software yang membantu kita tentunya. Nah, ya kan? Ada SPSS atau software lain pun boleh-boleh saja. Ya, apapun itu silahkan. Nah, kita tengok dulu. Peningnya kita lihatnya ini nggak habis-habis. Nah, kita lihat dulu syarat-syaratnya. Apa saja syarat supaya boleh dilakukan analisis jalur ini? Pertama katanya, ingat ya, syarat atau asumsi. Ada syarat-syaratnya, bukan suka-suka hati. Datanya masing-masing variabel dalam bentuk skala interval. Kedua, hubungan antar variabel linear dan aditif. Ketiga, hubungan antar variabel bersifat rekursif atau satu arah. Keempat, seluruh error atau residual diasumsikan tidak
berkorelasi dengan error lainnya dan juga tidak dengan variabel dalam model. Nah, ini kita tengok nanti ya. Nah, di dalam analisis jalur ada yang disebut pengaruh langsung, ada pengaruh tidak langsung, ada pengaruh total. Nah, kita lihat inilah contoh ya. Nah, ini tadi model kita itu. Nah, ini ingat kalian, kita kecilkan dulu kok. Nah, ini. Kalau R biasanya korelasi, berarti hubungan korelasi antara penalaran logis dengan kreativitas sebesar 0,26. Dari mana datangnya itu? Dari sini. Nah, coba kita belok dulu tampilannya supaya jangan capek kita naik turun naik turun. Nah, kita belok horizontally split. Nah, udah. Nah, ini gambar ini supaya jangan capek kita. Nah, ini tadi dicari bagaimana mendapatkan R0,26. Nah, ada tadi di sini koefisien korelasinya. Nah, mana dia itu? R34, R24. Nah, banyak kali bah. Ih, capek lah kita itu pokoknya kayak gitulah. Nah, ya, itu dia. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita kecilkan yang bawah ini. Penalaran logis terhadap metakognisi. P-nya besarnya pengaruhnya 0,36. Kreativitas terhadap metakognisi 0,18. Metakognisi ke problem solving 0,48. Nah, pengaruh langsung. Alah. Nah, tunggulah capek kita ini ya kan. Nah, kita tanya aja chat GPT atau apalah, supaya jangan capek kita ngitungnya. Nah, ini dia. Tadi udah aku suruh chat GPT ini, Gemini, membuat contohnya. Nah, macam mana ini? Nah, ini dia soalnya. Kita besarkan dulu layarnya. Nah, ada contoh ecek-ecek di sini. Pertama, X1 kepemimpinan, X2 disiplin kerja, semangat kerja, atau disebut ini eksogen, endogen atau mediasi. Produktivitas kerja, endogen. Kalau digambarkan rap. Ini X1, ini X2, ini Y, inilah Z. Nah, kita gambar rap. Ini ada panah timbal balik. Data dari 30 responden ini dibuatnya tadi si Gemini-nya yang membuat. Kita apa aja ya, kita copy aja supaya jangan capek kita buka Excel. Nah, kita praktekkan dulu Excel. Nah, kita buka. Sambil kita buka juga SPSS supaya jangan dua kali kerja, nanti SPSS lambat kali nih. Nah, kita buka Excel kita cancel yang ini. Kenapa jadi nggak bergerak semuanya gara-gara SPSS ini? Halo. Nah, ini iya. Nah, kita pastekan data yang tadi, paste spesial teks. Oke. Ulang dulu. Paste. Nah, ini dia. Kita blok dulu di sini. Ini dia. Datanya sudah dapat kita, weh. Nah, kita buka lah dulu SPSS yang belum terbuka itu, kita tunggulah. Nah, ini kayaknya udah terbuka ini. Nah, pertama, setiap kita bekerja di SPSS, buka variabel view, rap. Kita ketiklah di sini X1, X2, Y, Z. Nah, supaya kita tahu apa itu X1, X2. Kepemimpinan, disiplin, semangat.
Nah, kita kasih dia nama di label. Kepemimpinan, disiplin, semangat. Nah, apalagi? Produktivitas. Nah, kita tidak di labelnya. Desimalnya kita buang saja karena dia semua pakai skala Likert atau setuju tidak setuju. Nah, baru masuk kita ke data view. Nah, kita ambil data yang di Excel tadi, tinggal kita copy saja. Rap. Masuk kemari, rap. Copy. Kita pastekan di Excel SPSS itu, paste. Ah, sudah masuk dia. Nah, sekarang apa katanya tadi? Kita ikutilah. Nah, modelnya X1, X2 terhadap Y. Nah, berarti karena tadi ini kan dibilangnya X1, X2, Y, baru Z. Nah, kan tentunya yang kita kerjakan yang ini dulu lah, X1, X2 terhadap Y. Nggak mungkin langsung ke Z. Maka kita kerjakan di SPSS kita itu, kita besarkan supaya nampak kalian. Analise, regression linear. Nah, X1, X2 pindahkan ke independen. Rap. Semangat pindahkan kemari. Udah. Apa katanya lagi? Kita lihat. Nah, udah. Ini dia udah kita kerjakan. Tinggal klik oke. Oke, kita klik. Nah, kita klik oke. Rap. Nah, udah hasilnya seperti ini. Nah, kita kecilkan dulu. Nah, ini dia. Yang penting di sini ini lihat ini ya, koefisien. Nah, di sini yang paling penting nanti. Tapi kita lihat dulu ya supaya nah, hasilnya inilah dia koefisien. Y sama dengan M0,412. Nah, ginilah supaya nampak dia ini kita geser kemari. Rap. Nah, mana dia tadi? Mana dia tadi hasilnya itu? Oh, bah, kok kayak gini hilang dia, bah. Tunggu dulu. Ini kok hilang? Ini dia. Ini datanya. Nah, ini hasilnya tadi. Kita geser dulu ya. Ih, bandel kali nggak mau bergeser. Nah, memang lah. Nah, ini datanya tadi. Nah, inilah hasilnya. Kita lihat output pertama, kita lihat di sini. Koefisien determinasi 0,729. Kita cek. Kita besarkan pengen nampak kalian. R kuadrat 0,989. Nggak sama, tapi kita nggak apa-apa karena ini kan AI yang jawab. Ini yang dihitungnya melalui angka yang dimasukkan. Yang penting kita tahu bahwa artinya katanya di sini 0,729 berarti 72,9% variasi dalam semangat kerja Y-nya itu dijelaskan oleh X1 dan X2. Sisanya 27,1%, berarti kan dapatnya itu kan dari 100% dikurangi 72,9. Nah, berarti inilah sisanya itu ini 27,1. Nah, selanjutnya nilai residualnya adalah 0,5206. Dari mana itu dapat kita? Dari 1 dikurangi R kuadrat. Nah, ini menurut AI. Kita hitung tadi R kuadratnya adalah 0, ini dia. Nah, berarti 1 dikurangi 0,989. Nah, kecil kali.
Aduh. Nah, ya kan? Tapi nggak apa-apa, ini hanya latihan saja. Nah, selanjutnya di tabel koefisien kita lihat. Nah, ada pertama koefisien jalur T sik. Nah, kita tengok yang aslinya macam mana. Nah, di koefisien. Nah, mana koefisien? Nah, inilah. Nah, ini dia. Nah, ada di sini tadi kita lihat, ada koefisien jalur T-sik. Nah, ini berarti dari sini dia. Kita geser dulu ini. Alah, cepat kali bergeser. Nah, ini kita lihat ada T, ada sik. Nah, kalau kita lihat, cepat kali bergerak ini, supaya nampak. Nah, kita lihat koefisien katanya jalur ini T-nya 0,229, sik-nya 0,821. Ini konstanta. Nah, kita lihat tadi yang di sini 0, ya tak ada yang sama ya wah. Inilah kalau chat GPT ini tak semuanya benar ya. Ya kan? Nah, menjadi Y sama dengan 0,412 X1 itu diambil dari yang sini. Nah, berarti kalau sesuai yang kita hitung pakai SPSS, rumusnya adalah Y sama dengan 1,107 X1 ditambah tambah 0,696 X2. Tapi kalau menurut tadi ChatGPT itu ini. Kesimpulannya X1 mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi Y. Dari mana kita tahu? Dari nilai siknya lebih kecil dari 0,05. Ini kita cek, ayo. Kita lihat ya. Ini X1 kepemimpinan, X2 kedisiplin. Ini nilai siknya ditengok, Kalau ini 0,00 untuk X1, X2 0,01. Berarti sama. X1 mempengaruhi Y. Ya. Baru X2 mempengaruhi Y juga. Udah. Kita lihat lagi di sini. Nah, selanjutnya kan. Nah, tadi sudah kita kerjakan yang ini. X1, X2, Y. Nah, ini udah kita kerjakan ini. Bahwa X1 dan X2 ini mempengaruhi ke Y. Nah, sekarang kita lihat ke Z. Persamaan kedua. Model struktural X1, X2, Y ke Z. Nah, sekarang kita tuliskan dulu model yang kedua ini. Nah, sama. Nah, kerjanya sama. Sekarang kita praktekkanlah dengan menggunakan SPSS kita tadi. Nah, kita besarkan layar. Analise regression linear. Ini kita reset dulu semuanya. Nah, kepemimpinan, disiplin, dan semangat masukkan ke independen. Produktivitas masukkan dependen. Nah, kita tengok apa lagi tadi katanya. Nah, udah kita kerjakan ini kan. Produktivitas ke dependen, X1, X2, Y independen. Tinggal klik OK. Oke, kita klik OK. Nah, udah kita klik OK. Jadi barang tuh. Dah, kita tengok lagi apa katanya tadi. Setelah muncul, nah, model summary R kuadratnya berapa? Nah, kita tengok di sini. Nah, di sini dia itu model summary.
R kuadratnya hampir sama kayak tadi, besar kali. 0,998. Nah, kita tengok di sini apa katanya. Kalau ini 0,875. Maka E-nya 0, tabel koefisien. Nah, kita tengok dulu ya tabel koefisiennya. Nah, trap. Nah, berarti inilah. Berarti kalau digambarkan dia ya, ini 0,04, 0,064, 0,94. Kita tengok nilai signya. Nah, ini signifikan ini ini besar kali kepemimpinan. 0,735. Ini lebih besar dari 0,05. Berarti TDK signifikan. Baru disiplin kita lihat. Ini juga besar kali. 0,511 lebih besar dari 0,05. Berarti TDK signifikan. Yang signifikan itu hanya semangat. Dia 0,000. Coba kita cek apa kata chat GPT ini. Ini dia. X1 ke Z tidak signifikan karena tadi memang betul kita. X2 ke Z tidak signifikan karena memang lebih besar tapi tak sama angkanya. Y ke Z itu signifikan. Model persamaannya Z sama dengan sekian-sekian. Jadi begitu Nah, sekarang kita lihat macam mana melihat pengaruh langsung dan tidak langsung dan pengaruh total. Nah, pengaruh langsung X1 ke Z dari tabel koefisien model 2 0,91. Nah, pengaruh tidak langsung X1 ke Z melalui Y, maka PX1 PX1 dikali PZY. Ini dari mana datangnya ya, dari sinilah. Ini yang nilai-nilai dari beta ini. Ya, nilai beta. Ya, baru ZY. Nah, supaya nanti ini baru dikali dapatlah pengaruh tidak langsung. Pengaruh total dari X1 ke Z ditambahkanlah dari yang tadi dengan yang ini. Dapatlah 0,416. Kesimpulannya, X1 ke Z pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsungnya. Nah, ya, semangat kerja secara efektif memediasi. Pengaruh tidak langsung X2 ke Z. Pengaruh langsung X2 ke Z melalui Y ini kali ini. Nah, ini angkanya. Pengaruh totalnya X2 ke Z tambahkanlah. Kesimpulan, X2 terhadap Z memiliki pengaruh tidak langsung 0,418. Lebih besar dari pengaruh langsung 0,077. Ini artinya semangat kerja secara efektif memediasi disiplin kerja terhadap produktivitas kerja. Nah, rekapitulasi hasil. Nah, ini dari mana kita dapat ini Dari semua. Kalau yang ini dari persamaan 1. Dari yang mana itu? Yang ini. Koefisien. Nah, walaupun angkanya beda, yang mana itu Pak? Yang inilah. Nah, kau buang konstantanya ini. Inilah dia dapat. Nah, terus ini Pak, signifikannya ini dari mana dapat Pak?
lihat yang ini persamaan satu. Dari tadi regresinya kita lihat yang ini. Nah, kita lihat yang ininya saja, walaupun berbeda angkanya. Nah, terus yang mana kalau persamaan 2 X1 ke Y ke Z dari persamaan 2 regresinya. Nah, ini kalian lihat. Nah, lihat saja woi di sini koefisien. Nah, Y ke Z ini 0,4, 0,064, 0,940. Signya inilah semuanya. Yang X1 ke Z tidak signifikan, X2 ke Z tidak signifikan, Z ke X Y ke Z signifikan. Nah, besarnya itu dari sini dilihat angka-angkanya. Nanti coba kau praktekkan dulu di rumah ya. Jangan kalian malu-malu. Praktek saja sendiri. Dari mana Pak dapat soalnya? Ya kau buka chat GPT-mu, kau praktek kau di situ. Suruh dia bikin soal, suruh dia bikin jawaban. Ya kan? Jangan kalian malu-malu, harus banyak praktek. Kalau